Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Diara Tripuspita, NIM 190521100083, kelas Sosiologi 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perindustrian guna untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Industri dengan menggunakan 4 metode, yakni yang pertama adalah metode social mapping, yang kedua adalah metode diagram Venn, yang ketiga adalah metode food basket atau jaring-jaring makanan, yang keempat adalah metode matrix scoring. Dalam kesempatan kali ini saya akan menganalisis industri yang bernama CV Wahana Jati Persada. Industri ini terletak di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang pemiliknya sendiri adalah Bapak Abdul Muhib. Dalam metode wawancara, saya akan mewawancarai Bapak Ahmad Ridhoi selaku mandor dan Ibu Nikmah selaku karyawan bagian administrasi. Pabrik ini memiliki luas lahan sekitar 2 hektar dengan produksi seperti pupuk, dolomit, clay merah, dan clay kuning. Industri ini kira-kira berdiri sekitar tahun 1995 dengan fasilitas seperti kamar karyawan, laboratorium, tempat produksi, kantor, musola, dan tempat pengeringan. Oke, ke metode yang pertama, yakni metode social mapping atau peta sosial. Social mapping ini digunakan untuk mengetahui pola produksi, jumlah karyawan, serta pemasaran yang ada di pabrik. Dalam perindustrian CV Wahana Jati Persada ini terdiri dari 30 karyawan yang terbagi dalam beberapa grup, yang setiap grupnya berjumlah 4-5 orang. Dan setiap grup tersebut memiliki tugas masing-masing. Ada yang di bagian penggilingan 1, penggilingan 2, dan yang lainnya. Untuk proses penjemuran sendiri itu menggunakan mesin loader, serta pengangkatan bahan baku ke penggilingan itu juga menggunakan mesin loader. Yang kata Cak Ahmad Ridhoi selaku mandor di pabrik tersebut, ada beberapa tahapan dalam proses produksi, yakni yang pertama adalah pengeringan, yang kedua adalah penggilingan sampai halus menjadi serbuk, kemudian dikemas dalam karung. Kata Mbak Nikmah selaku karyawan yang ada di pabrik tersebut, pemasarannya seperti dolomit, clay merah, clay kuning itu dijual ke pabrik lain seperti Polowijo, dan untuk pupuknya sendiri itu diambil oleh orang yang kedua untuk didistribusikan ke warga. Untuk pengiriman keluar pulau sendiri diangkut oleh pabrik yang lebih besar dan didistribusikan keluar pulau. Untuk sistem penggajian karyawan ini 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu sesuai target yang didapat, karena sistem penggajiannya ini borongan. Oke, masuk ke metode yang kedua, yakni diagram Venn. Diagram Venn ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang sangat krusial dengan memberikan lingkaran, yakni lingkaran kecil, sedang, dan besar, untuk mengetahui besarnya masalah yang dihadapi dan seberapa besar dampak jika masalah tersebut terjadi terhadap industri. Yang pertama adalah masalah bahan baku. Mengapa bahan baku sih? Karena jika bahan bakunya tidak ada, maka otomatis produksi akan terhenti. Yang masalah selanjutnya adalah trouble mesin. Kenapa trouble mesin juga? Karena penjemuran bahan baku, pengangkatan bahan baku, dan penggilingan bahan baku juga kan menggunakan mesin. Jika mesin tersebut mengalami trouble atau mengalami masalah, maka proses produksi pun akan terhenti dan tidak akan ada produksi, sehingga pabrik tersebut akan diliburkan.
Masalah yang ketiga adalah cuaca. Kenapa cuaca ini termasuk masalah yang krusial? Mau tahu jawabannya? Karena cuaca ini, dimana jika cuacanya itu hujan, bahan baku tidak bisa kering dan produksi pun otomatis akan menurun. Yang keempat adalah kejujuran karyawan, dimana kata Mbak Nikma sendiri, biasanya kalau pabrik sedang permintaan dari luarnya itu banyak, itu kan pabrik tidak bisa mengontrol beratnya timbangan. Itu biasanya karyawan itu mengurangi jumlah timbangan karena kan sistem di situ kan borongan. Jadi untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, karyawan tersebut mengurangi timbangan. Masalah yang kelima adalah pemasaran, di mana pabrik ini tidak bisa melakukan pemasaran secara langsung keluar pulau. Jadi pemasaran keluar pulau itu harus melalui pabrik lain yang lebih besar. Metode yang ketiga adalah food basket atau jaring-jaring makanan. Food basket ini digunakan untuk mengetahui pola konsumsi pabrik yang digunakan untuk produksi, seperti bahan baku dan peralatan produksi. Untuk bahan baku yang pertama dalam pembuatan kelai kuning, yakni tanah kuning yang diambil dari Gunung Derajat. Yang kedua adalah untuk pembuatan dolomit, itu menggunakan tanah kapur yang diambil dari Gunung Sekapu. Untuk pembuatan clay merah sendiri, itu menggunakan tanah merah yang diambil dari Gunung Larangan. Untuk peralatannya, yakni yang pertama adalah mesin penggerak yang berasal dari bekas mesin trek Fuso D14 yang berbahan bakar solar. Untuk mesin penggiling, itu kata Cak Mat itu ngerakit sendiri dari besi. Dan untuk pengangkatan bahan baku dan untuk pengeringan itu menggunakan mesin router. Yang keempat adalah matrix scoring atau skala prioritas. Matrix scoring ini digunakan untuk mengetahui skala prioritas masalah dengan pemberian skor sesuai seberapa pengaruh terhadap produksi dan pemasaran pabrik. Masalah yang pertama mengenai pandemi COVID-19. Ini saya memberi frekuensi 0. Kenapa frekuensi 0? Karena adanya pandemi COVID-19, produksi pabrik ini tetap jalan dan permintaan dari masyarakat pun tetap stabil. Yang kedua adalah bahan baku. Di sini saya memberi skor sebanyak 5, di mana bahan baku ini sangat berpengaruh terhadap produksi. Jika bahan bakunya itu tidak ada, maka tidak akan terjadi produksi. Yang ketiga adalah trouble mesin. Di sini saya memberi nilai 5. Di mana jika mesin dalam produksi itu mengalami masalah atau trouble, maka otomatis proses produksinya akan terhenti. Dan otomatis pabrik akan diliburkan. Yang keempat adalah kejujuran karyawan, di mana kejujuran karyawan ini sangat penting bagi berlangsungnya proses produksi dan juga terutama proses pengemasan yang seharusnya itu seharusnya satu karung itu 20 kilo. Tapi karena karyawannya itu tidak jujur, maka mereka akan mengurangi timbangan menjadi 19 kilo dengan tujuan agar mendapatkan
upah yang lebih besar. Yang kelima adalah karyawan malas. Di sini saya memberi skor 1, di mana jika karyawan malas itu tidak seberapa berpengaruh pada produksi pabrik. Kan di dalam pabrik ini itu sistemnya borongan. Jika karyawan malas, maka gajinya pun akan otomatis turun. Yang keenam adalah pemasaran. Di sini saya memberi nilai 3, di mana pemasaran ini pabrik tidak bisa memasarkan secara langsung, terutama di luar pulau. Itu harus melalui pabrik yang lebih besar. Dan untuk pupuk sendiri itu melalui pihak kedua. Yang ketujuh adalah masalah cuaca. Di sini saya memberi nilai 4, di mana cuaca ini juga berpengaruh pada produksi. Di mana jika cuacanya itu hujan, tidak panas, pengeringan bahan baku itu tidak akan bisa maksimal, sehingga produksinya pun ikut menurun.